Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Pada akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, sahabat Gekisia. Berjumpa dengan saya Pendeta Elifata. Pada program ini saya akan membawakan satu renungan buat sahabat semua. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat Gekisia yang terkasih, kita bersyukur bahwa sejak semula Allah menciptakan kita dengan suatu rancangan yang luar biasa dan istimewa. Rancangan itu menjadi sebuah tujuan bagi kehidupan saya dan saudara. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Yaitu rancangan Tuhan supaya kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Allah merancang supaya kita berhasil dalam hidup. Dan dalam setiap pencapaian itu Allah ingin
agar kita memuliakan namanya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah rancangan terindah dalam hidup saya dan saudara dari Allah yang menciptakan kita. Tentu kita bertanya, mengapa harus hidup sesuai dengan rencana Allah? Hidup sesuai dengan rencana Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Hidup dalam panduan Tuhan itu adalah hidup yang berkemenangan. Karena kehidupan kita yang dirancang oleh Tuhan diarahkan menurut panduan yang diberikannya melalui firman Tuhan. Dan ketika kita hidup menurut panduan firman Tuhan itu, maka hidup kita akan mencapai titik tujuan yang dikehendakinya sesuai dengan rancangannya sejak semula. Jadi mengikuti rancangan Tuhan adalah sesuatu yang begitu indah. Ketika kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, maka itu ibarat penjaga yang akan menjaga kita supaya kita tiba pada tujuan akhir. Kehidupan kita seutuhnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika diibaratkan kehidupan itu sebuah gerbong kereta api yang ditarik oleh lokomotifnya, dan dia harus bergerak di atas trek yang telah ditentukan. Tapi andaikan satu gerbong berkata, saya tidak mau dalam rel yang sudah disediakan, tapi saya mau keluar dari rel yang sudah ada. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu kecelakaan. Dan itulah kehidupan orang yang hidup tidak di dalam rancangan Allah. Ingin mencoba berjalan semaunya sendiri, maka tidak pernah akan sampai pada tujuan akhir yang dirancang oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kekecewaan dan kekesalan, kepahitan, dan kesedihan. Tapi berbeda ketika saya dan saudara hidup mengikuti rancangan Allah bagi hidup saya dan saudara. Kita akan dapat memasuki tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan kita. Ia mau supaya kita hidup dalam rancangannya itu. Nah, sekarang bagaimana kita hidup dalam rancangan Allah? Tadi saya katakan bahwa Tuhan punya tujuan khusus bagi kehidupan kita. Bukan untuk hidup untuk melakukan kejahatan, tapi kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup melakukan kehendak-Nya supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan bagi kehendak-Nya, menjadi alat yang efektif bagi kemuliaan-Nya? Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Luar biasa bahwa orang yang hidup sesuai dengan rancangan Allah akan dikuduskan oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan yang begitu agung itu menjadi alat di tangannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, saudara sahabat GKSIA terkasih, mari saya dan saudara perlu memastikan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita kini dan selanjutnya, kita sedang mengikuti rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika saya dan saudara hidup dalam rancangan Tuhan, itu ibarat pagar yang melindungi kita. Maka kepada sahabat muda GKSIA, Daud pernah berkata dalam sebuah syair yang begitu indah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat muda GKSIA, kita semua adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan sejak semula untuk menikmati keberhasilan di masa yang akan datang. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, jangan kecut dan tawar hatimu. Aku menyertai engkau, memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Mari hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, maka kemenangan di masa depan menanti saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Sahabat GKSIA, Tuhan Yesus memberkati.
Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,